Buah nanas bunga melati, oleh-oleh dari tamasya, kerja ikhlas dari hati, keluh kesah jangan dimanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku awali kegiatan aku dengan persiapan buat masak ya. Ya biasalah teman-teman, emak-emak mah nggak jauh ya aktivitasnya itu dari masak memasak, dari nguprok di dapur gitu ya. Pokoknya aktivitasnya begitu-begitu aja. Tapi kita tuh nggak boleh sering-sering bilang bosen ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita udah keseringan bilang bosan, itu biasanya bakalan tertanam gitu di alam bawah sadar kita gitu. Jadi ya sering banget deh kita berpikiran bakalan bosan. Pokoknya kalau misalnya ngerjain aktivitas rumah ini, kita usahakan aja selalu bersemangat. Dan kalau misalnya kurang semangat, kita itu boleh banget cari motivasi ya teman-teman, kayak nyari video-video kegiatan emak-emak di YouTube gitu ya, biar kita itu nggak sering-sering bosan gitu. Intinya jangan terlalu sering kayak bilang ke diri kita gitu kalau kita tuh bosan dengan ini. Karena memang teman-teman kalau misalnya terlalu sering kita mengatakan kata bosan, kata malas, itu akan tertanam di alam bawah sadar kita, dan itu akan membawa hal yang kurang bagus gitu ya ke pikiran kita juga gitu ya. Jadinya kita tuh benar-benar kayak bosan lah. Kita tuh kayak benar-benar jadi malas lah gitu ya. Jadi usahakan kita tuh menanamkan afirmasi positif ke dalam hati dan pikiran kita. Kalau misalnya kalian tuh bertanya apakah aku itu kalau misalnya ngonten selalu bersemangat, selalu rajin gitu ya di rumah gitu ya, astagfirullahalazim. Aku tuh beneran kayak lagi kurang konsen ya teman-teman ini voice overnya, karena aku tuh dari tadi tuh bersin-bersin. Jadi aku agak dahanan bersin-bersin ya, tapi mohon maaf lah pokoknya kalau misalnya agak kurang mengenakan. Oke deh, balik lagi teman-teman ke videonya gitu ya. Kalau aku sendiri teman-teman ya, kadang itu ya ada juga kayak rasa bosen sedikit, rasa agak mager gitu ya. Tapi tetap seperti yang sering aku bilang, semager-magernya aku nggak pernah yang namanya itu dalam satu hari itu benar-benar zong nggak ngonten sama sekali. Pokoknya aku selalu usahain buat ngonten teman-teman, karena dengan ngonten aku tuh ngerasa kayak kayak aku tuh jauh lebih produktif gitu ya teman-teman. Ya walaupun awalnya itu aku malas gitu ya, dan aku tuh rajin hanya karena tujuannya demi konten, tapi kan itu hal positif gitu ya. Jadi aku tuh ngonten itu bukan karena berpura-pura, enggak teman-teman. Justru aku tuh kalau ngonten malah bikin aku tuh benar-benar bersemangat dan bergairah banget buat ngonten terus gitu. Apalagi kalau udah baca-bacain komen dari kalian yang katanya itu semangat banget denger aku dubbing gitu ya, atau dengan konten-konten aku. Jadi aku tuh selalu berusaha untuk semangat. Ya walaupun sebagai manusia kita nggak akan mungkin selalu semangat ya teman-teman, pasti akan ada masa-masa jenuh, tapi jangan sampai jenuh menguasai kita. Oke deh teman-teman, balik lagi ke videonya. Aku tuh udah kayak kayak orang yang sok bijak banget gitu ya ngomong gitu, tapi enggak teman-teman, itu hanya sekedar pengingat aja. Jangan keseringan menanamkan kata-kata bosen atau berpikiran bosen, malas gitu dalam pikiran kita. Usahakan selalu untuk memupuk afirmasi positif ya teman-teman. Sering ucapkan kata-kata positif agar kita juga bisa positif dalam pikirannya. Nah di sini aku lagi ngerebus si cabai ya teman-teman, seperti biasalah ya. Nah tadi cabenya itu udah mateng dan juga udah aku tiriskan airnya, biar nanti tuh kalau misalnya di blender dia tuh nggak terlalu lembek banget gitu ya kalau di blender. Karena takutnya nanti kalau misalnya udah ada airnya juga nanti malah terlalu lembek gitu. Nah ini aku juga lagi ngegoreng si tahu nih teman-teman. Pokoknya kali ini tuh aku mau masak menunya itu yang kayak campur-campur aja ya teman-teman. Aku masak tahu, terus nanti dicampur sama jengkol, dan dicampur juga sama ikan teri. Oke, si tahunya udah mateng. Lanjut itu aku masukin si jengkolnya ya teman-teman. Itu jengkolnya tuh nggak terlalu tua ya, jadi ini tuh bener-bener pas banget lah kalau buat disambel. Tapi nggak, kalau bagi aku pribadi ini tuh masih kurang muda ya. Mungkin kalau misalnya agak lebih muda dari ini sedikit, si jengkolnya tuh bakalan jauh lebih enak pas disambel. Bakalan pas digigit itu kayak ada krenyes-krenyesnya gitu. Nah itu jauh lebih enak sih menurut aku ya teman-teman. Tapi karena memang sekarang tuh nyari jengkol yang kayak gitu agak susah. Kalau di pasar itu ya kebanyakan jengkolnya itu ya jengkol yang udah tua banget gitu teman-teman, yang memang kayak buat rendang, buat
apa ya, buat apa namanya, semur atau buat gulai lah gitu-gitu ya. Kalau misalnya buat sambal itu kayak jarang banget. Justru kalau misalnya ada jengkol yang muda ya sekalian itu buat lalapan gitu teman-teman. Jadi kayak nyari jengkol yang memang bener-bener pas buat digoreng atau disambal itu kayak jarang banget nemu gitu. Oke, ini jengkolnya juga udah mateng nih teman-teman. Aku gorengnya nggak sampai kecoklatan banget ya, karena itu jengkolnya menurut aku nggak terlalu tua, jadi nggak terlalu sampai kering banget, itu juga udah enak teman-teman. Justru kalau malah agak kering, agak kuning-kuning gitu digorengnya, nanti dia tuh malah keras gitu, jadi kurang enak. Dan ini terinya juga udah mateng, langsung aja aku tuh pindahin ke dalam serokan ya, biar ditiriskan gitu untuk si minyak-minyaknya. Dan karena aku ini mau numis sambelnya teman-teman, minyaknya ternyata kebanyakan, jadi aku kurangin sedikit minyaknya. Karena kalau kebanyakan juga takutnya nanti cabenya itu malah kayak berenang gitu ya di dalam minyaknya. Pokoknya kalau misalnya aku tuh masak memang minyaknya itu banyak ya teman-teman, karena menyesuaikan aja dengan selera. Aku tuh pernah masak itu minyaknya itu aku bikinnya nggak banyak teman-teman, karena ya takutnya kan kayak kurang enak gitu ya. Nanti Pak suami nggak suka kalau minyaknya kebanyakan. Malah kata Pak suami kalau sambel itu tapi kalau nggak ada kelihatan kayak minyaknya gitu malah kurang enak katanya. Jadi ya udah, kalau sekarang itu aku masak ya minyaknya memang agak banyak dari sebelum-sebelumnya lah gitu teman-teman. Nah ini aku lagi tumisin si sambelnya. Pokoknya kalau untuk bumbunya mah nggak banyak-banyak macem ya, cuman 2 macam, yaitu cuman garam sama mecin doang. Aku kan udah beli sosis ya teman-teman buat anak-anak, jadi aku tuh sekarang udah agak legaan sedikit lah, nggak terlalu apa ya keburu-buru gitu teman-teman. Kalau pas anak-anak makan sekarang tuh udah nggak riweh lah gitu ya. Aku tuh juga ada stok ikan di kulkas buat anak-anak gitu ya. Terus aku juga ada stok telur. Jadi ya nanti tuh ya itu aja lah lauknya buat anak-anak. Palingan kalau misalnya aku makan kayak gini, kalau misalnya lauknya nggak pedas ya mereka tuh mau aja makan teman-teman. Tapi ya jarang-jarang juga sih anak-anak itu mau makan lauk yang apa yang aku masak kayak gini. Kadang-kadang kalau kumat aja, misalnya aku lagi makan gitu ya, terus anak-anak datang ya, kadang aku suap. Kalau misalnya mereka mau ya udah aku langsung lanjutin suapin. Cuman kadang biasanya itu kayak cuman sekali atau 2 suap gitu doang, udah mereka udah nggak mau gitu. Kalau untuk makan sih teman-teman ya, asalkan anak-anak itu mau makan gitu ya, terus mereka mau menunya itu aja ya nggak masalah, asalkan mereka itu mau makan gitu. Daripada kita harus memikirkan menu yang bervariasi buat mereka, malah mereka jadinya itu nggak mau makan gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, biar mereka itu mau makan walaupun menu yang mereka mau itu ya itu aja, kayak nggak jauh-jauh dari ikan goreng, telur gitu, sama si sosis juga. Kalau nugget gitu teman-teman, aku belum pernah ya beliin buat anak-anak ya, karena memang aku tuh sering beliin nugget di tempat si kakak ipar aku kan. Anak-anak tuh kayak kurang suka gitu, makanya aku tuh kayak nggak pernah gitu ya stok stok nugget gitu teman-teman di rumah. Mungkin lain kali aku bakalan coba. Nah ini dia menu buat kami hari ini ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur aja dengan apa yang kita punya. Next teman-teman, di sini aku mau liatin ke kalian ya untuk progres renovasi hari ini. Alhamdulillah nih teman-teman, renovasi di hari ke-32 ini tuh udah berlangsung ya. Nah pokoknya kalau misalnya videonya itu yang aku ambil itu nggak terlalu banyak, aku bakal gabungin dengan konten daily vlog. Tapi kalau misalnya memang kegiatan Pak Tukang itu banyak gitu ya teman-teman, biasanya kalau misalnya Pak Tukang itu dari pagi banget udah datang, aku bakalan bikin videonya itu full. Tapi kadang Pak Tukang itu suka datang itu kadang agak kesiangan gitu teman-teman, karena kan kadang dia itu jauh gitu ya, kadang dia ada masanya pulang ke rumahnya di Pekanbaru, jadi kan kesini agak jauh gitu ya, jadi kadang datangnya udah kesiangan. Makanya kadang tuh kegiatannya itu nggak terlalu banyak kelihatan gitu, jadi aku videoin secukupnya. Dan pas aku gabungin di pengeditan itu malah videonya itu singkat banget, makanya kadang ya suka aku gabungin aja dengan konten daily biar tetap 15 menitan gitu. Nah teman-teman, ini tuh pokoknya dilanjutin lagi sama Pak Tukang buat pemasangan keramik ya teman-teman. Oh iya, aku mau sedikit nanya dong sama kalian, menurut kalian nih teman-teman untuk motif dari keramik dinding aku tuh gimana teman-teman? Bagus nggak gitu ya? Kalau menurut aku itu bagus banget, bener-bener kayak bagus lah gitu ya. Karena dia itu kan motifnya garis-garis gitu ya teman-teman, garis-garis yang panjang gitu kan. Itu membuat kesannya itu kayak dapur kok malah jadi ngomongin dapur ya, kamar mandi maksudnya teman-teman. Itu kayak lebih luas gitu ya. Seperti yang kalian tahu kan, kamar mandi aku ini ukurannya itu nggak besar teman-teman. Itu ukurannya itu kalau nggak salah gitu ya sekitar 3 meter dikali 1,5 meter doang teman-teman. Jadi itu kan nggak luas gitu ya, karena memang aku juga nggak terlalu pengen kalau misalnya kamar mandi tuh luas gitu teman-teman, biarlah seadanya gitu. Karena kan memang untuk si laundry roomnya kan aku pisah gitu, jadi ya kamar mandi nggak perlu luas-luas juga, nggak apa-apa gitu. Jadi makanya itu
si kamar mandi ini dibikin segitu aja gitu ya, cuman pas-pasan buat ke WC sekalian buat mandi aja gitu teman-teman. Makanya ini tuh nggak terlalu luas. Jadi dengan diberikannya keramik dengan motif kayak gitu, kesannya itu si dapur malah dapur lagi, si kamar mandi aku itu kayak kesannya tuh lebih luas gitu ya. Terus juga kelihatannya tuh lebih lapang gitu teman-teman, atau lebih lega lah gitu ya bahasanya. Ya kalau misalnya itu sih menurut aku pribadi ya. Pokoknya jujur banget aku tuh suka banget sama keramik ini, sama motif keramiknya itu bener-bener cakep banget. Menurut aku juga estetik. Kenapa aku tuh milih motif keramik itu yang nggak berbunga-bunga gitu ya, yang polosan kayak gini, yang nggak berbunga lah gitu ya. Karena kan kalian tahu ya aku orangnya tuh bosanan teman-teman. Sedangkan tempat-tempat di dapur aja itu bentar-bentar aku geser karena aku tuh orangnya bosanan. Dan menurut aku kalau misalnya keramik yang bermotif gitu ya, itu lumayan cepet bikin bosen gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia polosan kayak gini itu malah lebih kesannya itu kayak lebih lebih elegan aja gitu teman-teman, dan nggak ngebosenin gitu ya. Ya memang itu menurut pendapat aku ya teman-teman. Lagian kan ini juga kamar mandi aku ya. Jadi kamar mandi aku pasang keramiknya sesuai dengan apa yang aku mau gitu kan. Walaupun aku itu minta saran ke kalian, tetap ya teman-teman yang milih itu aku juga gitu kan. Karena walaupun kalian itu bilangnya bagusnya begini bun, nah itu kan sesuai dengan selera masing-masing aja. Tapi ya tetap ya teman-teman, aku ngehargai kalian gitu ya. Aku minta pendapat kalian aja gitu teman-teman. Ya namanya juga kita emak-emak ya teman-teman, kadang itu kan pengen sharing, pengen berbagi cerita sama teman-teman yang lain gitu ya. Siapa tahu kita tuh dapat inspirasi juga dari apa yang kita sharing dengan orang-orang gitu. Nah untuk di kamar mandi aku ini juga teman-teman, aku tuh nggak menggunakan bak air ya. Jadi aku nggak menggunakan bak. Aku tuh bakalan pakainya itu nanti ember teman-teman. Jadi aku pakai ember aja gitu ya. Biar apa ya? Biar mudah aja dibersihin teman-teman. Biar mudah dibersihin, mudah diangkat, mudah digeser-geser lah gitu ya. Karena kan kamar mandi aku tuh agak sempit kan, agak kecil. Jadi ya nanti tuh biar bisa digeser-geser aja gitu. Nah ini Pak tukangnya lanjut ngaduk-ngadukin si semen sama pasir. Tadi tuh juga ada Pak suami ya teman-teman, karena posisinya itu Pak suami itu udah pulang kerja. Jadi Pak suami itu lumayan cepet teman-teman pulang kerja. Tadi dia itu manen, pulangnya itu kayak habis zuhur gitu, udah nyampe di rumah gitu ya. Karena memang nggak terlalu jauh juga tempatnya, terus juga nggak terlalu banyak juga panenan sawitnya gitu. Jadinya ini tuh Pak suami sesekali bantuin Pak tukang lah gitu ya. Jadi ini tuh nggak digaji ya teman-teman, ini kayak cuman sukarela aja, seikhlasnya Pak suami lah ngebantuin si Pak tukang gitu. Nah ini tuh pokoknya kalau misalnya untuk sekarang-sekarang ini yang kerja itu cuman Pak tukang sendiri ya. Kemarin itu juga ada yang nanya, bun kemarin itu kan tukangnya itu 2, kok sekarang 1 gitu ya. Sebenarnya memang dari awal itu cuman 1 teman-teman tukangnya gitu ya. Jadi si Pak tukang itu ngajakin adik kandungnya buat bantuin dia gitu ya. Karena kebetulan adik kandungnya itu lagi nggak ada kerja gitu. Jadi diajak lah buat bantuin Pak tukang masang batu bata. Karena kan masang batu bata itu memang enak kalau orangnya banyak gitu ya. Jadi biar cepat selesai gitu. Tapi karena memang masang batu bata itu udah kelar dan adiknya juga udah ada kerjaan lagi, jadinya yang ngerjain itu ya Pak tukang sendiri aja gitu teman-teman. Nah ini tuh memang ternyata teman-teman masang keramik itu ya, udah aku bilang di video-video sebelumnya itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kayak bener-bener harus diukur banget kerataannya gitu ya, untuk sama tingginya gitu ya. Pokoknya aduh Masya Allah, ternyata masang satu keramik aja itu bener-bener aku lihat effortnya itu bener-bener luar biasa banget gitu ya Pak tukangnya. Bener-bener harus butuh kesabaran banget sih kayaknya ya kalau masang keramik ini. Makanya kayak masang keramik itu wajar juga ya, mungkin kalau misalnya banyak yang bilang masang keramik itu upahnya mahal gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau harga mahal atau murah itu memang tergantung ya teman-teman. Cuman kalau buat aku pribadi, kalau ngelihat kerjanya kayak gini mah gitu ya, wajar sih kalau pemasangan keramik itu mahal teman-teman. Karena memang nggak semudah itu. Mungkin kalau misalnya ada aja gitu ya Pak tukangnya tuh salah masang itu satu aja keramiknya itu kayak bakalan gawat banget sih semuanya teman-teman. Jadi kayak bener-bener harus telaten, bener-bener harus teliti, dan bener-bener harus hati-hati banget. Ini tuh kayak udah di hari kedua gitu ya teman-teman, si Pak tukang masang keramik ini tuh. Nah ini dia teman-teman, aku liatin ke kalian ya, baru segini sih untuk prosesnya. Besok bakalan dilanjut lagi untuk pemasangan keramik ini ya teman-teman. Pokoknya sekarang tuh masih segini dulu.
Dan ini aja tuh udah mulai ya kelihatan lumayan bagus sih teman-teman ya, kelihatannya kayak terang gitu ya teman-teman. Terus juga kayak kesannya tuh lebih luas gitu pokoknya dengan motif keramik seperti ini. Pokoknya beneran aku tuh puas dan seneng banget pastinya ya. Ya semoga lah ini tuh cepat beresnya teman-teman untuk pemasangan keramik ini, karena aku nggak bakalan pindah ke dapur ini sebelum pemasangan keramik di meja kompor tuh juga beres gitu kan. Sebenarnya sekarang mau juga udah bisa pindah gitu ya, tapi aku masih belum mau pindah. Pokoknya pengen banget bener-bener kelar dulu semuanya gitu, baru nanti aku bakalan pindah dan mulai buat menata dapur aku. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga udah ngikutin progres renovasi untuk di hari ke-32. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya, bye.